Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal saya, Ahmad Konya. Dan dalam video kali ini saya akan membahas 7 hal yang mungkin teman-teman tidak ketahui tentang beasiswa YTB. Dan insya Allah 7 hal ini menarik dan perlu teman-teman ketahui sebelum apply beasiswa YTB. Oke, langsung aja biar mempersingkat durasi video ini. Yang pertama, beasiswa YTB itu menggunakan sistem tunggal dan 2 tahap. Artinya apa? Sistem tunggal itu kalau ibarat LPDP, misalnya kita mau apply ke, anggaplah ke USA. Setelah kita diterima menjadi awardee LPDP, kita diharuskan memiliki berkas yang namanya LOA, Letter of Acceptance. Jadi kalau kita tidak punya LOA ini, kita tidak bisa memulai perkuliahan. Bahkan kalau tidak berhasil mendapatkan LOE, kita diharuskan mengganti universitas tujuan. Bahkan kalau dalam waktu 3 tahun berturut-turut tidak bisa mendapatkan LOE, beasiswa LPDP bisa dibatalkan. Nah, tidak seperti YTB. Kalau di YTB, kalau kita sudah menjadi awardee secara resmi, kita otomatis diterima ke universitas tujuan kita. Itu enaknya. Jadi nggak perlu lagi kita mengurus letter of acceptance dan sebagainya. Kemudian sistem 2 tahap. Sistem 2 tahap itu maksudnya apa? Maksudnya itu sistem seleksi ya. Jadi YTB itu punya 2 tahap seleksi. Pertama tahap berkas dan kedua tahap wawancara. Setelah itu kelolosan dan diberangkatkan ke Turki. Sesimpel itu. Tidak seperti beasiswa lain. Kita bandingkan lagi dengan LPDP ya. Karena memang LPDP itu beasiswa yang paling banyak dan diminati di Indonesia. Kalau salah, mohon nanti dibenarkan di kolom komentar. Kalau di LPDP itu sistem seleksinya cukup panjang dan sangat ketat. Jadi di awal kita harus ikut seleksi berkas, kemudian ada seleksi tes potensi akademik atau TPA, kemudian ada lagi nanti esai, kemudian ada lagi nanti focus group discussion, dan nanti ada wawancara dan sebagainya, masih banyak. Sementara di YTB itu mudah, yaitu sistem 2 tahap tadi. Seleksi berkas, seleksi wawancara, kemudian berangkat ke Turki. Yang kedua teman-teman, fasilitas YTB yang mencakup luas sekali. Ya, mulai dari ongkos tiket pemberangkatan pertama dan kepulangan terakhir, kemudian jaminan kesehatan, kemudian akomodasi, uang makan, uang saku, dan sebagainya. Bahkan di tempat saya di Konya, transportasi dalam kota pun gratis, pakai bus, pakai tram itu gratis. Artinya beasiswa YTB ini sudah mencakup fasilitas yang luar biasa luasnya teman-teman. Selain itu teman-teman, fasilitas yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lihat yaitu fasilitas akomodasi. Kalau kita lihat di beasiswa lain, misal lagi nih di LPDP, setelah kita menjadi awardee dan kita udah diberangkatkan ke universitas atau tempat tujuan kita belajar, di sana kita nanti harus mencari lagi tempat tinggalnya di mana, apartemen yang mana, harganya seberapa, kemudian perabotannya bagaimana, kemudian besok malam mau makan apa, kita bingung lagi kan setelah sampai di tempat tujuan. Nah, kalau di YTB ini enak. Kita setelah sampai di Turki, nanti kita ditempatkan di asrama pemerintah. Jadi malamnya langsung bisa tidur, kemudian bisa langsung makan malam, besok paginya nggak mikirin lagi makan apa. Intinya beasiswa YTB ini sudah enak lah teman-teman. Jadi nggak perlu lagi nanti pusing mikirin LOE atau bahkan mikirin tempat tinggal kita setelah sampai di Turki. Nah, yang ketiga teman-teman, selain kita menjadi awardee YTB nanti di Turki di semester kedua, kita juga bisa apply beasiswa lain. Beasiswa itu namanya beasiswa Erasmus dan beasiswa Mevlana. Nah, 2 beasiswa ini masuknya ke student exchange sih sebenarnya. Jadi kalau Erasmus nanti tujuannya ke Eropa, beasiswa Mevlana nanti tujuannya ke Timur Tengah dan Asia. Nanti fasilitasnya juga sama, kita dapat tiket pesawat, uang makan, uang tempat tinggal, kemudian juga uang saku bulanan. Nah, ini kelebihan YTB, kita bisa double beasiswa Erasmus dan Mevlana. Yang keempat, kita juga bisa apply beasiswa dalam negeri, namanya Farabi Değişim Programı. Jadi udah ada Erasmus Programme, Mevlana Programme untuk luar negeri, kita juga bisa apply beasiswa pertukaran pelajar dalam negeri.
Jadi nanti kita tinggal pilih universitas tujuan kita, kemudian mengikuti seleksi. Kalau dapat, kita bisa belajar di universitas tujuan kita tadi selama 1 semester. Dan itu juga mendapatkan fasilitas yang sama, tempat tinggal, uang saku, uang makan, dan sebagainya. Enak bukan? Yang kelima, awardee beasiswa YTB orang Indonesia yang ada di Turki itu banyak sekali teman-teman, dan itu kalau tidak salah lebih dari 400 orang yang masih aktif belajar di Turki dengan beasiswa YTB. Artinya apa? Artinya kita punya teman yang banyak di Turki teman-teman. Jadi setelah sampai di Turki, kita nanti banyak yang menolong. Misalnya di Konya nih, saya kemarin sampai di Konya itu langsung disambut. Ada berapa 3-4 orang menyambut saya, kemudian dibantu proses administrasi, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Mungkin di tempat lain tidak akan mendapatkan hal yang kita dapatkan di Turki. Bahkan di PPI Turki sendiri itu membuat program pendampingan seleksi YTB. Jadi setelah nanti ada teman-teman yang lolos seleksi berkas, sebelum seleksi wawancara, teman-teman akan dimasukkan ke dalam satu grup WA, di mana di situ ada awardee YTB yang akan memberikan masukan apa yang harus dilakukan sebelum wawancara, kemudian berkas apa aja yang perlu kita siapkan, dan kemudian nanti sebelum berangkat apa yang harus kita bawa, pasca sampai di Turki apa yang harus kita lakukan, proses administrasinya seperti apa. Mereka akan bantu semua teman-teman. Dan itu merupakan kelebihan dari beasiswa YTB. Awardee-nya banyak di Turki, sehingga kita tidak sendirian nanti mengurus berkas, mengurus administrasi sesampainya kita di Turki. Yang keenam, yang keenam ini saya yakin teman-teman bakalan suka. Untuk teman-teman yang mau apply beasiswa YTB untuk S1 atau TDV untuk S1, yaitu tidak ada kewajiban menulis skripsi dan tidak ada kewajiban KKN untuk kuliah S1 di Turki. Nah, ini enaknya. Memang ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa lulus S1 lebih cepat, dan negatifnya ya mungkin nanti kita kurang pengalaman menulisnya. Kemudian juga tidak ada keharusan untuk KKN, kuliah kerja nyata. Jadi ya sudah selesai mata kuliah yang dipelajari, ujian ya sudah. Tidak ada kewajiban menulis skripsi dan tidak ada kewajiban KKN. Mungkin untuk beberapa volume, beberapa jurusan ada kewajiban magang sih. Tapi kalau KKN tidak ada. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, tidak ada kewajiban untuk mengabdi setelah kita lulus perkuliahan melalui beasiswa YTB atau TDV. Nah, ini berbeda dengan beasiswa LPDP atau beasiswa kementerian lainnya di Indonesia. Jadi kalau di LPDP, setelah kita lulus perkuliahan, kita harus mengabdi selama sekian tahun. Nah, kalau di YTB ini tidak ada kewajiban untuk mengabdi. Meskipun kita tidak memiliki kewajiban untuk mengabdi setelah kelulusan dari perkuliahan, kita tetap memiliki kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, untuk mengabdi kepada masyarakat, tanggung jawab moral seperti itu. Mungkin itu 7 hal yang teman-teman mungkin belum ketahui tentang YTB. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.